Daihatsu Sigra terbaru 2022. Apa kabar sahabat otomobil? Jumpa lagi bersama kita channel Slogan Noli. Nah, di episode kali ini kita kembali mengeksplor mobil terbaru dari Daihatsu yaitu Sigra Facelift kedua. Dan ini merupakan varian tertinggi yaitu 1200 cc tipe R Deluxe yang manual. Apa saja yang berubah dari Daihatsu Sigra sekarang ini? Jangan kemana-mana, terus ikuti sampai selesai. Oke? Nah, ini dia teman-teman tampilan atau layout dari sisi bagian depan mobil Sigra Daihatsu, dan ini merupakan facelift yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini sedikit perubahan khususnya di bagian headlamp. Untuk headlampnya dia tetap menggunakan multi reflektor LED seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri, dan di sini ini adalah perubahan yang cukup bagus ya, dimana di headlampnya dia sudah smoke ya, ada model smoke. Nah, untuk headlamp, lampu sen dan lampu senja masih menggunakan model halogen. Nah, untuk grill di sini dia yang sebelumnya full disc chrome, di sini dia sudah black glossy dan hanya ada disc chrome sedikit, baik itu di logo dan di bawah black glossy-nya seperti ini teman-teman. Kemudian ini untuk grill bagian tengah dia hitam dog. Oke. Nah, di sini juga di bagian bawah grill juga menggunakan model hitam dog teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk perubahannya cukup bagus ya di facelift yang kedua. Dan di sini untuk fog lamp dia menggunakan kristal multi reflektor halogen dengan framing black glossy teman-teman. Jadi cukup sporty untuk di tipe R Deluxe ini. Jadi ini merupakan tipe tertinggi ya. Karena kenapa? Karena dia sudah menggunakan real sensor di bagian depan dari mobil ini. Dan ini sudah varian tertingginya di Daihatsu Sigra tipe R Deluxe yang manual ya. Ini varian manual. Untuk wiper cukup masih model lama, dan kaca sudah menggunakan kaca film CPF1 teman-teman. Nah, ini dia. Jadi dia sudah lengkap dengan stiker Deluxe yang memanjang ya sampai ke headlampnya seperti ini, dan itu menandakan dia tipe R Deluxe. Untuk kaca spion juga berubah teman-teman, dimana sebelumnya covernya sesuai dengan warna body. Nah, untuk sekarang ini dia sudah warna hitam. Dan untuk lampu di kaca spion masih tetap modelnya masih menggunakan model halogen. Untuk secara dimensi, Daihatsu Sigra ini memiliki panjang 4110 mm dan lebar 1655 mm dan tinggi itu 1600 mm. Dan kemudian jarak sumbu roda 2525 mm teman-teman. Nah, untuk dimensi tidak ada perubahan ya dari facelift yang pertama. Dan di sini ada juga seat body molding teman-teman, yang saat ini dia sudah sesuai dengan warna body. Jadi kalau dia merah
seat body molding ikut juga warna merah. Dan di sini ada juga sejenis mudguard ya, atau spatboard atau sering disebut dengan anti lumpur. Kemudian untuk flagnya teman-teman, untuk desain flagnya juga berubah. Meskipun dia two tone ya, namun desainnya agak berubah teman-teman. Seperti ini ada lekukan dan ada garis-garis, bisa kalian lihat sendiri. Jadi desain flag yang terbaru dari facelift yang pertama ke facelift yang kedua. Nah, untuk sistem pengereman di roda depan dia sudah menggunakan disc ventilate seperti ini teman-teman, dan profil bannya 175/65 ring M14 ya, Cempiro teman-teman, 175/65 dengan ring M14. Oke. Nah, selanjutnya untuk roda belakang teman-teman. Di roda belakang sistem pengeremannya berbeda dengan roda depan. Di sini dia masih menggunakan sistem trombol teman-teman. Namun untuk di Sigra tertinggi ini dia sudah menggunakan satu fitur, di mana fitur ini sering disebut dengan RBD, yaitu Electronic Brake Force Distribution teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk sistem pengeremannya sudah lengkapi dengan sistem RBD. Nah, untuk profil ban sama 175 ya per 65, dan desain flag juga sama. Nah, jadi ini dia tampilan dari sisi samping atau layout dari sisi samping mobil Daihatsu Sigra tipe R Deluxe. Untuk door handle dia warna putih sesuai dengan warna body, namun belum smart entry atau keyless teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, perubahan yang signifikan yang terjadi di Daihatsu Sigra facelift yang kedua ini yaitu di desain interiornya. Interior Sigra terbaru ini memiliki kesan yang lebih elegan dan sporty dengan adanya sentuhan nuansa gelap yang meliputi keseluruhan kabin mobil ini. Ini di semua all varian ya teman-teman. Namun untuk tampilan doktrin dia tidak ada berubah dari facelift yang pertama ke facelift yang kedua teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Untuk armrest sama saja, dia masih menggunakan motif silver garnish seperti ini. Dan kemudian untuk panel power window dia hanya auto down aja yang ada di sisi driver, namun untuk auto up itu sama sekali belum bisa teman-teman. Nah, ini untuk mengunci power window baik itu di segala sisi kecuali di sisi driver. Door handle tetap masih menggunakan disc chrome dan sudah central lock juga untuk di varian tertinggi. Ini ada cup holder ya, 2 buah teman-teman, dan dilengkapi dengan pocket seperti ini, dan ada 1 buah speaker aktif. Jadi di 4 bagian sisi doktrin itu sudah lengkapi speaker teman-teman. Ini tuas untuk menarik kabin atau kap mesin bagian depan, dan terdiri 3 pedal karena ini merupakan varian yang manual ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan yang selanjutnya di varian facelift yang kedua ini untuk alas kaki. Dulu alas kakinya agak berbulu ya, namun kalau sekarang ini dia sudah sangat elegan ya teman-teman, seperti mobil-mobil premiumnya, bisa kalian lihat sendiri. Untuk kursi atau joknya dia masih berbahan fabric teman-teman seperti ini. Ya sayangnya kita harus segera kita lapis dengan kulit ya atau sarung jok, karena ini masih bahan fabric dengan motif ada bintik-bintik warna putih di joknya. Nah, ini masih lengkapi dengan air cleaning dan sliding ya teman-teman seperti ini. Namun untuk secara elektrik belum dilengkapi. Ya, ini kan mobil MPV LCGC. Nah, untuk desain dashboard sebenarnya tidak ada perubahan, hanya berubah di warna aja teman-teman. Seperti ini. Dan di sini ada sensor ya, ini tombol untuk mengaktifkan dan nonaktifkan sensor di bagian depan di mobil tipe R Deluxe. Dan ini panel untuk pengaturan mirror di kaca spion ya teman-teman. Dan kaca spion juga sudah
mode retract teman-teman, namun belum auto retract ya, jadi masih manual. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kita akan memperlihatkan kuncinya. Kuncinya dia sudah senyawa ya dengan remote mobil, jadi tidak terpisah, dan ada logo Daihatsu-nya, cuman dia hitam dok, belum di scrum. Nah, untuk kunci dia sudah immobilizer ya teman-teman, jadi jangan khawatir, untuk kunci dia sudah anti maling. Nah, sekarang kita hidupkan. Untuk cluster MID speedometer dia masih model yang lama, facelift yang pertama teman-teman. Nah, seperti ini desainnya. Kalau kita hidupkan banyak indikator-indikator di sini, baik itu SRS airbag dan ada indikator pintu. Kalau pintu masih terbuka dia akan menyala di cluster MID-nya. Nah, di sini dia terbagi dua kolom untuk speedometer dan RPM, dan kemudian ada MID kecil ya untuk indikator BBM. Nah, untuk setir ada logo Daihatsu-nya dengan diskrum, dan ada juga SRS airbag atau fitur keselamatan. Dan desain setirnya sendiri teman-teman sama dari facelift pertama, dia masih menggunakan desain kulit jeruk. Untuk steering sweep di tipe R Deluxe belum dilengkapi, sudah varian tertinggi namun steering sweepnya belum ada. Nah, kemudian juga teman-teman di sini head unitnya dia sudah memiliki ukuran 9 inci dengan model touchscreen, dan apabila kita hidupkan kita akan disambut dengan tulisan Sigra di head unit. Nah, untuk head unit ini dia memiliki fitur yang cukup lengkap di kelas MPV LCGC teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini ada kita tekan menu. Di sini bisa ada USB ya, dan kemudian radio, dan ada Bluetooth audio, dan bisa tersambung juga ke handphone Bluetooth-nya. Nah, seperti ini untuk tampilan head unitnya teman-teman. Jadi cukup enak ya, karena touchscreen-nya sangat lembut sekali, dan untuk main off-nya cukup lembut juga teman-teman. Nah, untuk kisi-kisi bagian tengah di sini modelnya di antara head unit, dan ini tombol lampu harjat. Kemudian untuk dashboard dia semua berbahan hard plastik ya teman-teman. Nah, lanjut untuk panel AC dia di sini sudah terbaru dari varian sebelumnya. Untuk ini panel pengaturan suhu, dan kemudian sampingnya untuk kecepatan flowernya, dan ini untuk sirkulasi udara, dan ada sejenis safeguard ya teman-teman. Untuk laci penyimpanan dia belum softening teman-teman, dan di sini ada kabel USB untuk connect to head unit. Jadi kabel USB-nya terpisah dari head unitnya. Nah, kemudian di sini ada juga fitur SRS airbag di bagian penumpang ya. Jadi ada dua buah fitur SRS airbag-nya. Ini dia layout tampilan doktrin di sisi penumpang sebelah kiri. Kemudian untuk plafon, nah ini dia yang menarik dan cukup berubah signifikan teman-teman. Dari plafonnya di sini dia jadi warna hitam. Jadi Astra Daihatsu motor ini sangat menampung ya masukan dari konsumennya, di mana warna plafon ini sangat mendukung sekali, yaitu warna hitam. Untuk hand grip dia model fix teman-teman, dan di sini untuk tulang plafon juga warna hitam. Jadi semua serba hitam teman-teman. Untuk di bagian interior dari mobil Sigra Daihatsu facelift yang kedua ini. Untuk sun visor dia sudah lengkapi dengan vanity mirror, namun belum ada lampu ya seperti ini teman-teman. Jadi cukup bagus lah di kelasnya. Dan untuk lampu kabin dia masih model halogen seperti ini, dan kaca belum model auto dimming ya, masih model standar. Dan kemudian sun visor di sisi driver dia juga sudah lengkapi vanity mirror. Kemudian kita lanjut teman-teman. Di sini juga banyak laci-laci terbuka, khususnya di bawah transmisi ada laci terbuka. Kemudian di bawahnya lagi ada
power outlet ya untuk mencharger handphone atau sejenisnya, dan kemudian di bawah power outlet juga ada laci terbuka yang cukup dalam. Nah, kemudian di sini ada handbrake ya dengan model tarik ke atas ya tuasnya seperti ini, dan di sini juga terdapat armrest teman-teman di bagian tengah ya antara jok penumpang dan jok driver. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi semua kursi masih berbahan fabric ya dari pabrik. Dan kemudian kita lanjut untuk interior ya. Interiornya sederhana namun sangat futuristik teman-teman. Dari tampilan interior Sigra facelift yang kedua ini. Nah, ini dia secara layout tampilan interiornya. Oke, kita lanjut ke doktrin baris kedua. Untuk doktrin baris kedua sama semua masih berbahan hard plastik berpaduan dengan silver garnish di armrest seperti ini teman-teman. Nah, jadi cukup bagus kelihatannya dan sudah power window juga. Dan untuk door handle dia modelnya list chrome. Sangat bagus ya teman-teman. Dan di sini untuk cup holder posisinya ada di atas seperti ini teman-teman, dan di bawah ada speaker. Jadi keempat sisi doktrin dia sudah lengkapi dengan 4 buah speaker. Kemudian hal yang terbaru lagi dari Sigra ini yaitu alas kaki, dimana dulunya alas kaki dia modelnya berbulu ya. Nah, kalau yang sekarang ini dia sudah karpet 3G teman-teman, dengan ada tulisan Sigra di bagian tengah. Cukup keren dari perubahan mobil Sigra. Di baris kedua juga terdapat power outlet teman-teman, jadi cukup nyaman dalam perjalanan jauh. Untuk fiturnya sudah lengkap ya di kelas MVP LCGC ini. Nah, kemudian untuk di atas plafon baris kedua terdapat rear air circulator teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ada dua bagian seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil. Dan selanjutnya di bagian tengah ini ada pengaturan ya atau sejenis level kecepatan dari air circulatornya, itu level 1, level 2 sampai level 3. Cukup nyaman ya teman-teman untuk posisi kita di baris kedua dan sangat lengkap. Nah, untuk hand grip dia model fix teman-teman seperti ini. Dan di baris kedua juga terdapat lampu kabin atau lampu baca dengan model yang halogen. Dan selanjutnya untuk di baris kedua ini dia sudah lengkapi headrest ya dengan 2 buah kiri dan kanan seperti ini. Dan untuk akses ke baris ketiga, untuk di mobil ini dia sudah lengkapi dengan sistem one touch tumble ya. Cukup ditekan sekali, kursinya langsung kebalik seperti teman-teman. Nah, caranya kita masuk aja langsung, cukup gampang untuk masuk ke baris ketiga dan luas juga teman-teman. Di sini juga lengkapi headrest 2 buah kiri dan kanan, cukup nyaman juga di baris ketiganya karena di baris ketiga ini juga lengkapi seperti cup holder ya seperti ini dan juga pocket. Namun untuk power outlet atau sejenis untuk mencharger itu belum ada, dan juga untuk pegangan atau hand grip itu sama sekali tidak ada teman-teman di baris ketiga. Namun untuk seat belt dia juga sudah dilengkapi. Oke. Nah, jadi cukup nyaman teman-teman di kelas mobil Sigra MPV LCGC ini. Nah, cukup tekan lagi kembalikan kursinya. Jadi dia memang one touch tumble lah teman-teman. Nah, cukup untuk di ruang interior. Untuk interiornya intinya dia semua serba hitam ya teman-teman dari mobil Daihatsu Sigra facelift yang kedua. Sekarang kita ke bagian belakang dari mobil ini. Jadi untuk perubahan di bagian belakang itu terjadi di bagian antena. Di sini dia sudah menggunakan model Surfing yang dimiliki oleh Terios ya, dan begitu juga dengan Rocky. Jadi dia sudah model Surfing. Kemudian untuk spoiler dia masih tetap model lama, dan di bagian tengah ada washer ya atau berfungsi sebagai penyiram kaca bagian belakang.
Untuk kaca bagian belakang semua dia belum real defogger ya teman-teman, masih standar dan sudah lengkap dengan kaca film. Dan kemudian lanjut di sini juga sudah lengkap dengan wiper pembersih kaca, dan di bawahnya ada stainless silver list chrome ya, list chrome yang senyawa dengan logo Daihatsu yang modelnya list chrome. Jadi cukup tampilan dari belakang cukup keren ya. Untuk desain stop lampnya dia masih sama dari varian sebelumnya facelift yang pertama, baik itu lampu stop, lampu mundur dan lampu sen dia semua atau all masih menggunakan model halogen. Nah, di sini terdapat emblem Sigra tipe R dengan dual VVTi. Dual VVTi ini artinya bahwa mesin sudah memiliki teknologi terbaru. Untuk firmware dia sudah ada Proterra Protection dan juga rear parking sensor ya. Dan di sini ada terdapat hitam dock sejenis garis atau motif yang memanjang ya secara horizontal. Dan ada muffler sebelah kanan bawah dari mobil Sigra Daihatsu ini. Cukup sporty ya dari sisi belakang. Dan juga sudah lengkapi dengan kamera mundur yang sudah terintegrasi dengan head unit. Nah, untuk sebelah kiri ada emblem Astra Daihatsu, menandakan dia adalah Daihatsu Sigra. Kalau di Toyota itu Astra Toyota. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian untuk perubahan yang terjadi di Daihatsu Sigra? Cukup signifikan ya. Nah, ayo kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Untuk mesin dia berkode 3NRVA yang mempunyai kapasitas sebesar 1200 cc 4 silinder dual VVTi yang dapat mengeluarkan tenaga 87 horsepower pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimum 108 Nm di putaran mesin 4200 rpm. Jadi semua tenaga disalurkan melalui FWD atau front wheel drive, penggerak dengan roda depan teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk di bagian mesin ini dia cukup rapi desain mesinnya. Namun ada kekurangan di sini teman-teman, meskipun dia sudah tipe tertinggi di kelasnya yaitu R Deluxe yang manual, tetapi untuk freedom di kabin mesin sama sekali tidak ada, sehingga bisikan mesin itu pasti kedengaran ke ruang kabin atau interior dari mobil ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk freedom di kabin mesin tidak ada. Tapi untuk di kap mesin freedom sudah dilengkapi. Namun sama saja kalau untuk freedom di kabin mesinnya belum ada, itu masih kedengaran suara mesin ke ruang interior dari mobilnya. Nah, jadi untuk spesifikasi mobil dan desain serta interior sudah kita jelaskan teman-teman. Nah, kalau diantara teman-teman suka dengan mobil Daihatsu Sigra terbaru ini, cukup kalian menghubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi, dan yang pastinya unit ini ada di kota Pekanbaru Riau. Dan kebetulan ada promo teman-teman di bulan ini. Untuk tipe terendah kita bisa melakukan pengajuan di DP minim yaitu 10 juta. Dan info selanjutnya teman-teman bisa menghubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Nah, cukup sampai di sini teman-teman, kita mengeksplor mobil Daihatsu Sigra facelift yang terbaru yaitu kedua dari slogan Noli. Apabila ada kekurangan, cukup kalian berkomentar di kolom komentar sebagai ajang diskusi kita. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Salam by Slogan Noli.